Assalamualaikum rekan-rekan guru semuanya dimanapun berada. Selamat datang di channel Indahnya Berbagi dengan saya di sini Bu Wiwin. Dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi tentang soal latihan dan pembahasan sebagai persiapan menghadapi ujian seleksi P3K tahun 2021. Adapun yang akan saya share kali ini adalah soal-soal dan pembahasan dari tes kompetensi teknis untuk guru SD yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional mata pelajaran IPA. Baiklah, kita mulai dengan soal dan pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi pedagogik. Soal pertama, Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, dan E. Ceramah. Jawaban yang betul adalah B. Eksperimen. Pembahasannya bisa dilihat berikut ini ya. Soal yang kedua, perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberi nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Dan E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Dan jawaban yang betul adalah C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Kita bisa lihat pembahasannya berikut ini. Soal ketiga. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Dan jawaban yang betul adalah C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Untuk pembahasannya bisa kita lihat berikut ini ya.
Soal berikutnya. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? Dan E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Dan jawabannya adalah B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Pembahasannya bisa kita baca berikut ini. Untuk soal berikutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kemampuan profesional. Soal yang pertama, besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Dan jawaban yang betul adalah B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Pembahasannya bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi, besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Soal yang kedua. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Dan jawaban yang betul adalah B. Pertambahan panjang batang. Variabel terikat atau variabel tergantung adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Soal berikutnya. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernafasan perut adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, dan udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil,
volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, kemudian udara luar masuk paru-paru. Jawaban yang betul adalah B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, dan udara luar masuk paru-paru. Pembahasan. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya pada fase inspirasi merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Jadi, jawaban yang betul adalah B. Soal berikutnya, perhatikan gambar di samping. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di samping adalah A. Menopang berdirinya tubuh, B. Melekatnya otot tulang belakang, C. Melindungi organ tubuh yang penting, D. Tempat melekatnya otot tangan, dan E. Melindungi sumsum tulang belakang. Jawaban yang betul adalah C. Melindungi organ tubuh yang penting. Pembahasan. Perhatikan gambar struktur rangka berikut. Gambar nomor 2 termasuk rangka badan. Jadi, fungsi rangka pada nomor 2 adalah melindungi organ tubuh yang penting. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, dan E. Destilasi. Jawaban yang betul adalah A. Filtrasi. Pembahasan. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Jadi, jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Seorang siswa melakukan percobaan bunyi dengan menggetarkan garpu tala di mulut tabung sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit. Suara garpu tala terdengar paling keras ketika air mencapai ketinggian 10 cm. Berdasarkan data di atas, panjang gelombang garpu tala adalah A. 60 cm, B. 120 cm, C. 240 cm, D. 360 cm. Jawaban yang benar adalah D. 360 cm. Pembahasan. Rumus resonansi garpu tala adalah Ln sama dengan 2n-1/4 kali lambda, di mana L sama dengan panjang kolom udara di atas permukaan air di dalam tabung, N sama dengan resonansi ke N, lambda sama dengan panjang gelombang. Saat air mencapai 10 cm, maka L sama dengan tinggi tabung dikurangi tinggi air. L sama dengan 100 cm dikurangi 10 cm. L sama dengan 90 cm. Pada soal, saat air mencapai 10 cm, terjadi resonansi pertama. Panjang gelombang ditentukan dengan menggunakan rumus resonansi 90 sama dengan 2 dikurang 1/4 dikali lambda. 90 sama dengan lambda per 4. 90 kali 4 sama dengan lambda atau panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya adalah 360 cm. Dan jawaban yang betul adalah D. Soal berikutnya. Pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X dimaksudkan untuk A. Pada waktu udara dingin, rel tetap lurus. B. Pada waktu kereta direm, rel tidak bengkok. C. Pada siang hari yang terik, rel tidak bengkok.
D. Pada malam hari yang dingin rel tidak bengkok. Dan E. Pada waktu dilewati kereta rel tidak goyang. Jawaban yang betul adalah C. Pada siang hari yang terik rel tidak bengkok. Pembahasan. Pemasangan sambungan rel kereta api merupakan salah satu contoh penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan dibuat agar terdapat jarak atau celah antar ujung sambungan agar ketika siang hari yang terik terjadi pemuaian pada rel kereta api tidak mengalami pembengkokan, sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata, ternyata sinar biasnya jatuh seperti tampak pada gambar. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat mata tersebut adalah A. Hipermetropi, lensa cekung. B. Hipermetropi, lensa cembung. C. Miopi, lensa cekung. D. Miopi, lensa cembung. Dan E. Emetropi, lensa cekung. Jawaban yang betul adalah C. Miopi, lensa cekung. Pembahasan. Rabun jauh atau miopi adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Titik jauh mata tidak berada pada tak terhingga, tetapi jarak yang lebih dekat sehingga benda jauh tidak terlihat jelas. Rabun jauh atau miopi biasanya disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung sehingga bayangan benda yang jauh terfokus atau jatuh di depan retina dan dapat ditolong oleh lensa cekung. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru. 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah B. 1, 2, 5, dan 6. Pembahasannya bisa dilihat berikut ini. Soal selanjutnya. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. E. Air berhamburan ke segala arah. Jawabannya adalah D. Air tumpah ke depan. Pembahasan. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inertia benda, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Oleh karena mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air akan tumpah ke depan. Soal berikutnya, perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Apabila diketahui hambatan 1 atau R1 sama dengan 60 ohm, R2 sama dengan 30 ohm, dan R3 sama dengan 20 ohm, besarnya I2 adalah A. 0,2 ampere, B. 0,4 ampere, C. 0,6 ampere, D. 0,8 ampere, dan E. 1,2 ampere. Jawaban yang benar adalah B. 0,4 ampere. Pembahasan. Berdasarkan informasi pada gambar diketahui
Voltase atau tegangan sama dengan 12 volt. R1 sama dengan 60 ohm, R2 30 ohm, dan R3 20 ohm. 3 buah hambatan dirangkai secara paralel, maka besarnya beda potensial di setiap cabang adalah sama. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I masuk percabangan sama dengan I keluar percabangan. I total atau arus total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. V total bagi R total sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Jadi I2 sama dengan V2 per R2 atau sama dengan 12 dibagi 30 sama dengan 0,4 ampere. Soal terakhir. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah A. Penggunaan waterpass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. Dan E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Dan jawaban yang betul adalah C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Pembahasan. Keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya, sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Demikianlah rekan-rekan guru soal-soal dan pembahasan persiapan seleksi P3K untuk guru SD mata pelajaran IPA. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tonton terus video-video latihan soal dan pembahasan mapel-mapel lainnya dengan cara klik, like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Satu lagi, jangan lupa di samping berusaha juga berdoa agar keinginan kita menjadi pegawai P3K tercapai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.